Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 yang berbahagia. Mari kita belajar tentang soal-soal penilaian akhir tahun. Soal pilihan ganda. Yang pertama, surat Al-Ma'un terdiri dari titik-titik ayat. Jawabannya adalah 7. Nomor 2, perhatikan potongan ayat berikut. Fadzalikal ladzi yad'u. Bunyi lafal yang tepat untuk melengkapi ayat surah Al-Ma'un di atas adalah Al-Yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. B. Nomor 3, perhatikan ayat berikut ini. Alladzina hum an shalatihim sahun. Lafal yang bergaris bawah dibaca dengan hukum bacaan yang digaris bawahi adalah mim sukun bertemu ain, maka hukum bacaannya adalah idhar syafawi. Nomor 4, wa yamna'unal ma'un. Arti dari ayat di atas adalah D. Enggan menolong dengan barang-barang yang berguna. Nomor 5, bunyi surah Al-Ma'un ayat ketiga adalah wala yahuddu ala du'amil miskin. Nomor 6, berikut ini adalah orang-orang yang tergolong pendusta agama menurut surah Al-Ma'un, yaitu C. Orang yang menghardik anak yatim. Nomor 7, meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa taala termasuk rukun iman yang keempat. Nomor 8, Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi tugas untuk C. menyampaikan wahyu agar hidup manusia berada pada jalan yang benar. 9. Setiap nabi dan rasul memiliki sifat wajib yang harus kita ketahui. Di antaranya adalah fatonah, yang artinya D. cerdas. 10. Seorang rasul pasti memiliki sifat sidik, mustahil bersifat kidzib, yang artinya B. dusta. 11. Setiap nabi dan rasul mustahil memiliki sifat kitman, yang artinya A. menyembunyikan. 12. Seorang nabi dan rasul yang mendapat gelar Abul Anbiya adalah D. Nabi Ibrahim alaihissalam. 13. Gelar Ulul Azmi diberikan kepada para rasul yang mempunyai B. keteguhan hati dan kesabaran. 14. Rasul yang diberikan mukjizat berupa dapat menyembuhkan penyakit kusta yaitu A. Nabi Isa alaihissalam. 15. Seorang rasul yang memiliki kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kaumnya yang menghina dan tidak mau naik kapal adalah D. Nabi Nuh alaihi salam. 16. Orang yang berlebih-lebihan dalam menggunakan uang dan barang disebut C. boros. 17. Orang yang tidak mau mengeluarkan harta di jalan Allah disebut bakil. 18. Sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam membelanjakan harta disebut C. israf. 19. Orang-orang yang melampaui batas disebut dengan musrif. 20. Khalifah yang mempunyai inisiatif untuk melakukan sholat tarawih dilakukan secara berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam adalah B. Umar bin Khattab. 21. Pada bulan Ramadan, orang berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat tarawih di masjid. Sholat tarawih disebut juga dengan B. Qiyamu Ramadan. 22. Pada bulan Ramadan, biasanya kaum muslimin giat dalam tadarus Al-Quran. Yang dimaksud tadarus Al-Quran adalah D. mempelajari dan membaca Al-Quran. 23. Luqman adalah seorang yang ahli dalam ilmu hikmah, sehingga ia diangkat menjadi qadhi dan kemudian mendapatkan gelar Al-Hakim. 24. Nasihat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya terdapat dalam Quran surah Luqman ayat B13. 25. Nasihat Luqman untuk mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala seperti sholat, dakwah dan sabar terdapat dalam Quran surah Luqman ayat D17. Kemudian soal isyan. 26. Alladzina hum an sholatihim sahun.
Lafal di atas merupakan bunyi surah Al-Ma'un ayat ke-5. 27. Isi kandungan surah Al-Ma'un adalah menjelaskan tentang pendusta agama. 28. Seorang laki-laki pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk dirinya sendiri disebut Nabi. 29. Setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat wajib tabligh yang artinya menyampaikan. 30. Sholat malam yang dikerjakan pada malam hari pada bulan Ramadan disebut tarawih. 31. Orang yang suka pamer ketika bersedekah disebut riya. 32. Orang yang suka membanggakan diri dengan amalnya disebut ujub. 33. Pada malam 17 Ramadan merupakan peristiwa diturunkannya Al-Quran dan malam itu disebut Nuzulul Quran. 34. Luqman adalah putra dari Ba'ura bin Nahur bin Tareh. 35. Luqman diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia selalu bersyukur. Kemudian soal uraian. 36. Sebutkan orang yang termasuk pendusta agama yang terdapat dalam Quran surah Al-Ma'un. A. Orang menghardik anak yatim. B. Tidak memberi makan orang miskin. Lalai dalam sholatnya. Orang yang berbuat riya. Dan terakhir, enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. 37. Sebutkan Rasul yang termasuk ulul azmi. A. Nabi Nuh alaihissalam. B. Nabi Ibrahim alaihissalam. C. Nabi Musa alaihissalam. D. Nabi Isa alaihissalam. E. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 38. Sebutkan ciri orang yang ikhlas beramal. A. Tidak mengharap imbalan. B. Rajin beramal karena Allah Subhanahu wa taala. C. Tidak memamerkan amalnya. D. Tidak mengeluh dalam melaksanakan tugas. 39. Sebutkan tata cara tadarus Al-Quran dengan baik. A. Berwudu. B. Membaca ta'awudz dan basmalah. C. Di tempat yang bersih. D. Menutup aurat dan suci. E. Menghadap kiblat. 40. Tuliskan 3 nasihat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. A. Agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan musyrik. Terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 13. B. Mengerjakan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar. Terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 17. C. Anjuran berbuat baik kepada orang tua. Terdapat dalam Quran surah Luqman ayat 14 dan 15.